Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kita semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Alhamdulillah. Yang kedua, sholawat berangkaikan salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Kami dari kelompok, perkenalkan, saya Sri Jumiati selaku moderator, dan pemateri yang pertama Nabila Fitriani dan pemateri kedua Muhammad Azmi Adam. Kami akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul konsep pengajar yang ideal. C. Guru dalam proses belajar mengajar. Peran guru dalam proses belajar mengajar antara lain: 1. Guru sebagai sumber ajar. 2. Guru sebagai motivator. 3. Guru sebagai demonstrator. 4. Guru sebagai evaluator. 5. Guru sebagai motivator. 6. Guru sebagai pembimbing. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas karakteristik dan kepribadian seorang guru. Karakteristik menurut istilah adalah sebagai sifat manusia pada umumnya, di mana manusia itu mempunyai banyak sifat yang tergantung dari faktor kehidupannya sendiri. Jadi karakteristik itu adalah suatu sifat atau karakter yang baik yang harus dimiliki atau dikuasai oleh seorang pendidik untuk menghasilkan sesuatu generasi yang bermartabat dan berakhlak. Jadi karakteristik itu dan kepribadian seorang guru adalah dapat dipahami bahwa dimaksud dengan kepribadian guru adalah semua ciri-ciri sikap mental dan moral yang dengannya pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan peserta didik dapat membedakan dirinya dengan yang lain. Dan sifat-sifat yang harus dimiliki seorang guru yaitu yang pertama ialah ikhlas dalam menyampaikan ilmu. Guru adalah suatu profesi yang sangat mulia. Seorang guru haruslah mempunyai niat yang ikhlas dalam memberikan didikan dan ajaran kepada anak didik tersebut. Hendaknya dengan profesi sebagai pendidik dan dengan keluasan ilmunya, guru hanya bermaksud mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mencapai dan menegakkan kebenaran, yakni menyebarkan ke dalam akal anak-anak dan membimbing mereka sebagai para pengikutnya. Segala sesuatu pasti akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam hadis oleh Bukhari dan Muslim, yaitu innama a'malu binniyat wa innama likulli amrin manawa. Artinya, sesungguh setiap perbuatan itu tergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya segala sesuatu tergantung kepada apa yang dia niatkan. Yang kedua, yaitu jujur. Hendaknya guru dalam menyampaikan apa yang diserukannya. Tanda kejujuran itu ialah menerapkan anjurannya pertama-tama pada dirinya sendiri. Jika ilmu dengan amalnya telah sejalan, maka para belajar akan mudah dan meniru dan mengikutinya dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Tetapi jika perbuatannya bertentangan dengan seruannya, maka para belajar timbul keenggan mengamalkan apa yang diucapkan gurunya. Dan yang ketiga yaitu amanah. Seorang guru harus mempunyai tanggung jawab yang besar dalam profesinya. Seorang guru diharapkan untuk selalu dapat menjaga amanah dalam memberikan pelajaran dan didikan kepada. Di sini saya juga akan membahas kompetensi profesionalitas seorang guru. Kompetensi profesional guru merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam jenjang pendidikannya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2006 tentang guru dan dosen bahwa kompetensi yang perlu dimiliki oleh guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Berdasarkan pendapat di atas, memberikan petunjuk kepada kita bahwa seorang guru profesional adalah mereka yang menguasai filsafat pendidikan nasional, pengetahuan yang luas, khususnya bahan pembelajaran yang akan diberikan kepada siswanya, memiliki kemampuan menyusun program pembelajaran dan melaksanakannya. Selain itu, guru profesional dapat mengadakan penilaian dalam proses pembelajaran, melakukan bimbingan kepada siswa untuk mencapai tujuan program pembelajaran. Selain itu juga sebagai administrator dan sebagai komunikator. Guru profesional adalah guru yang mampu mengelola dirinya sendiri dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mampu melaksanakan tugas secara optimal untuk kepentingan pencapaian hasil belajar siswa khususnya dan pencapaian mutu pendidikan. Jadi pembahasan yang keempat, peran guru dalam era saat ini.
Menurut Country Manager Extramark Education Indonesia Fernando Uvi menuturkan tentang peran guru yang tidak mungkin tergantikan oleh teknologi. Jadi ketika teknologi itu hadir, peran guru itu tidak tergantikan. Dalam proses pendidikan di sekolah, di mana kurikulum, guru, dan pembelajaran dari variabel utama, peran guru adalah sentralnya. Perannya tidak tergantikan. Teknologi hadir untuk mengempowerkan peran guru agar bisa mendeliver kurikulum pada siswa secara maksimal. Jadi teknologi ini sebenarnya membantu guru, yang mana guru ini bisa mentransformasi atau mentransfer ilmu kepada peserta didiknya. Tuturnya dalam keterangan resmi yang diterima, guru masa kini di era industri 4.0 harus melek teknologi agar lebih kreatif dan berkarakter, khususnya dalam proses belajar mengajar, sebab siswa di era digital sekarang ini punya referensi cara belajar yang beragam. Dominan adalah generasi visual, sehingga metode penyampaian materi juga perlu disesuaikan, perlu campur tangan teknologi di dalamnya. Jadi ketika peran guru pada era saat ini itu tentu tidak menutup kemungkinan harus ada teknologi, karena guru itu harus memperbarui, harus mengupdate tentang ilmu secara terbaru, apalagi secara cara belajar mengajar, supaya pertama tidak ada bosan dari mahasiswa, yaitu bisa memperoleh pengetahuan dari banyak lagi. Apalagi ketika guru itu update tentang informasi atau cara belajar, maka siswa ini memiliki variasi dalam belajarnya, sehingga ilmu yang diterima itu bisa diperoleh secara maksimal. Kesimpulan 1. Karakteristik dan kepribadian seorang guru adalah semua ciri-ciri sikap, mental, dan moral yang dengannya pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih mental, dan mengevaluasi peserta didik dapat membedakan dirinya dengan yang lain. 2. Kompetensi profesional guru merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. 3. Jamarah dalam Sugihartono merumuskan peran guru dalam proses pembelajaran antara lain guru sebagai sumber ajar, guru sebagai motivator, demonstrator, evaluator, pembimbing, dan lain-lain. 4. Di era saat ini di mana teknologi semakin berkembang, peran guru dalam proses pendidikan di sekolah tidak dapat tergantikan. Peran guru di zaman dahulu dan sekarang tidak berubah. Yang berubah hanyalah berupa bendanya seperti teknologinya untuk mendukung peran guru agar bisa maksimal dalam proses belajar mengajar pada siswa secara maksimal.